Hai teman-teman, berjumpa lagi bersama kami di channel Andrew Gcam. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba mereview dan membagikan config terbaru untuk Gcam LMC 8.4. Di config kali ini sudah support ultrawide ya teman-teman, dan juga di sini saya menyediakan tutorial agar tidak force close di lensa wide-nya. Nah, jadi jangan di skip-skip dahulu ya teman-teman. Oke, di sini saya menggunakan Gcam LMC 8.4 dengan versi R18. Nah, nanti ikonnya seperti ini ya teman-teman. Untuk linknya ada di deskripsi video ini. Oke, di sini juga kita memerlukan aplikasi tambahan yaitu kamera HW. Nah, ini fungsinya agar kita mengetahui kamera ID di HP kita masing-masing. Oke, sebelum kita lanjutkan, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan config terbaru lainnya. Oke, langsung saja kita buka untuk aplikasi Gcam-nya. Nah, jika tampil seperti ini, langsung kita klik izinkan sampai dan selesai. Oke, ini sudah di dalam aplikasi Gcam-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita memerlukan config. Agar file config dapat dibaca oleh aplikasi Gcam-nya, kita pergi ke more setting dahulu. Oke, di more setting ini kita cari config setting seperti ini, kita klik, lalu kita klik save, lalu klik yes. Nah, ini bertujuan untuk menimbulkan folder LMC di file manajernya. Oke, sekarang kita ke file manajernya, kita cari folder LMC 8.4. Kita buka file manager. Nah, kita cari folder LMC ya teman-teman. Oke, jika sudah ketemu seperti ini folder LMC yang saya tandai, kalian bisa perhatikan teman-teman. Nah, di sini kita pindahkan file config ke folder ini agar file config ini dapat dibaca oleh aplikasi Gcam-nya. Oke, kita cari dulu untuk file config yang sudah saya pindahkan. Nah, jangan lupa diekstrak dahulu ya teman-teman sebelum kalian pindahkan file config-nya ke folder ini. Oke, di sini untuk file config yang akan saya bagikan dan saya gunakan yang saya tandai ini teman-teman, Pixel Pro versi 3. Kalian bisa perhatikan. Nah, jika sudah seperti ini, kita kembali ke aplikasi Gcam-nya. Oke, jika sudah di dalam aplikasi Gcam-nya, kita tinggal tap 2 kali di sebelah tombol shutter, lalu pilih config yang sudah kita pindahkan tadi, lalu klik import. Nah, ini dia proses pemasangan config-nya. Oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa perhatikan untuk ikon-ikonnya sudah muncul teman-teman. Ini config-nya sudah berhasil kita pasang ya teman-teman. Nah, di sini ada kamera utama dan kamera wide. Kalian jangan langsung klik ke kamera wide ya teman-teman, nanti akan terjadi force close. Di sini kita perlu atur ID-nya dahulu. Oke, dengan cara kita pergi ke more setting lagi. Oke, kita coba ke more setting. Nah, jika sudah seperti ini, kita scroll ke paling bawah ya teman-teman. Di sini ada additional kamera, lalu kita scroll lagi ke yang bawah, ada list ID manual, kita klik. Nah, di sini kita aktifkan list ID-nya. Lalu di sini ada nomor ID-nya ya teman-teman. Di sini kita perlu mengatur agar nanti lensa wide bisa digunakan. Nah, dengan cara kita mengetahuinya dengan cara kita buka aplikasi kamera HW tadi. Ini dia. Nanti untuk linknya di deskripsi ya teman-teman. Kita buka kamera HW. Oke. Nah, di sini untuk kamera HW di dalamnya ini ada al kamera ID. Teman-teman bisa perhatikan yang saya tandai, yang ini. Jadi nanti kita bisa ambil 4 angka dari 0 ya teman-teman. 0, 1, 20, 21 gitu. Komanya tetap ditulis. Oke, kita coba tulis di ID kamera di Gcam-nya seperti ini. Nah, ini kita hapus dahulu. Oke, kita hapus, lalu kita coba buat ya teman-teman. Di sini untuk ID kameranya kita atur secara manual 0, 1, 20. Oke, kita cocokkan, kita lihat. Jangan ada yang salah ya teman-teman. Jika salah nanti akan terjadi force close. Oke, 0120, 21,22. Oke, klik selesai. Kita pastikan teman-teman. Jika sudah benar seperti ini, langsung saja kita klik yes. Oke, lalu kita klik kembali. Nah, kita kembali ke layar awal Gcam-nya. Oke, sekarang kita coba tab di wide atau lensa wide-nya kita aktifkan seperti ini. Nah, kita coba lihat. Sorry teman-teman, saya lepas dulu untuk backdoornya ya teman-teman.
Nah, jadi ini berfungsi ya teman-teman. Kita coba ulangi ya teman-teman. Ini untuk kamera utamanya dan ini untuk kamera wide-nya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat untuk kamera wide sudah bisa digunakan. Jadi dia sedikit cembung ya teman-teman untuk kamera wide. Nah, jadi di sini tidak terjadi force close. Oke, langsung saja kita coba ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba dahulu untuk lensa utamanya, dan di sini untuk opsinya saya hanya merubah rasio gambar menjadi 16:9 agar menjadi crop lebar ya teman-teman. Oke, langsung saja kita coba, kita tekan tombol shutternya. Oke, kita tap. Oke, sudah selesai. Kita tunggu untuk proses HDR-nya sebentar. Nah, untuk proses HDR ini tergantung HP ya teman-teman. Ada juga yang cepat dan ada juga yang lambat. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, jadi ini dia untuk hasil dari lensa utamanya. Untuk lensa utama di sini cukup jernih ya teman-teman untuk hasilnya. Kalian bisa lihat. Nah, untuk kedetailan di sini cukup bagus. Nah, tapi menurut saya di sini kurang tajam ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba menggunakan lensa wide. Nah, kita aktifkan lensa wide-nya. Oke, perhatikan teman-teman, untuk lensa wide dia sedikit cembung seperti ini ya teman-teman. Oke, kita coba tekan tombol shutter. Nah, sudah selesai. Kita tunggu untuk proses HDR-nya sebentar. Nanti kita bandingkan untuk hasilnya antara lensa utama dan lensa wide. Nah, ini dia untuk hasil dari lensa wide. Untuk lensa wide dia rada gelap di bagian bawahnya ya teman-teman, tapi bagian langit-langitnya cukup bagus. Oke, sekarang kita coba lihat untuk lensa utamanya. Nah, ini dia untuk hasil dari lensa utama. Untuk langitnya tetap kebiruan ya teman-teman. Memang untuk lensa wide untuk HDR-nya sedikit saya tinggikan. Oke, jadi kurang lebih nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba shoot ke sudut lainnya menggunakan lensa utama. Oke, kita pindahkan hadap kameranya. Oke, kita coba shoot ke langit-langit yang sana ya teman-teman. Oke, kita tekan tombol shutter. Nah, sudah selesai. Kita tunggu proses HDR-nya sebentar. Nah, menurut saya di sini untuk proses HDR cukup cepat ya teman-teman. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, jadi hasilnya seperti ini nanti teman-teman kurang lebih. Nah, untuk kecerahan di sini lumayan cerah ya teman-teman. Tapi untuk warna tidak over saturasi juga. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba shoot dari sudut lainnya. Nah, di sini saya menggunakan lensa utama ya teman-teman. Nanti kita coba lagi dengan lensa wide-nya. Oke, langsung saja kita tekan tombol shutter. Nah, sudah selesai. Kita tunggu untuk proses HDR sebentar. Nah, untuk proses HDR-nya cukup cepat ya teman-teman. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi untuk kecerahan di sini cukup bagus ya teman-teman untuk lensa utamanya. Oke, kita lihat sebelum di shoot tadi seperti apa previewnya. Nah, jadi sebelum di shoot seperti ini, sedangkan setelah kita shoot hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya cukup bagus ya teman-teman untuk lensa utamanya. Oke, sekarang kita coba lagi menggunakan lensa wide. Nah, kita aktifkan lensa wide-nya. Oke, ini sudah di dalam lensa wide ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini ada vignette-nya ya, teman-teman. Ini sebenarnya hanya efek dari backdoor-nya atau pelindungnya ya, teman-teman, di belakang. Kalian bisa melepasnya sebelum nge-shoot. Oke, kita coba saja. Nah, ini hanya sebagai contoh ya, teman-teman. Oh ya, teman-teman, perhatikan teman-teman. Nah, sebelum di-shoot dia seperti ini, sedangkan setelah kita shoot hasilnya seperti ini. Nah, untuk lensa wide cukup bagus ya, teman-teman. Kalian bisa lihat dia sedikit cembung seperti ini. Jadi kalian bisa menggunakan lensa utama dan lensa wide-nya. Oke, kita lihat sebelum di shoot tadi. Nah, sebelum di shoot seperti ini teman-teman. Sedangkan setelah kita shoot hasilnya seperti ini. Nah, dan ini dia untuk hasil dari lensa utamanya. Oke teman-teman, sekian dulu. Wassalam.